Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Sekarang kita ada di episode 142 dalam kajian tentang neraka. Sebuah tempat yang dipercaya oleh kebanyakan agama sebagai tempat yang sangat mengerikan, penuh kutukan, penuh penderitaan. Ada begitu banyak siksaan dan beraneka ragam kekerasan yang terjadi di sana untuk orang-orang pendosa. Agama-agama di Indonesia juga memiliki konsepsi tentang neraka yang penuh dengan kekerasan, walaupun mereka memiliki detail-detail yang sangat berbeda. Tetapi arus utama tentang neraka sama saja, tentang kemalangan yang terjadi di sana. Bahkan saya pernah baca kitab Hindu, saya lupa apa Kunjara Karna atau apa gitu, kitab Hindu ya. Itu penjelasannya kok sama persis dengan yang diceritakan di neraka versi Islam. Kepenasaranan ini sempat saya lupakan sampai kemarin. Saya kan di rumah gabut sendirian, main game, udah selesai. Tamiya-tamiyaan udah selesai. Jadi ya saya baca buku terpaksa ya. Buku yang saya baca adalah Belief in Immortality and Worship of the Dead gitu, kurang lebih gitu ya, karya Fraser. Nah, di situ menarik sekali karena menceritakan tentang begitu banyak konsepsi neraka dari berbagai belahan di dunia yang selama ini ternyata bersebelahan dengan kita, tapi tidak kita pahami bahwa ada neraka-neraka yang ternyata ada yang santuy, yang tidak ngeri-ngeri amat gitu. Akhirnya saya jadikan ini sebagai konten, tapi tidak akan kita jadikan buku itu sebagai satu acuan utama. Kita akan bandingkan dengan begitu banyak buku. Kita akan ceritakan setidaknya tentang 8 neraka versi dari kebudayaan-kebudayaan kuno di dunia yang tidak kita kenal. Yuk kita mulai. Baraya, kita mulai dari kebudayaan di Pasifik, khususnya di Pulau Fiji dan sekitarnya. Di situ ada kepercayaan tentang Muri-Muria. Nah, Muri-Muria inilah yang sering dicocokologikan dengan Lemuria. Dulu kan kita pernah bahas tentang Lemuria ya, yang itu sebenarnya adalah salah terjemahan. Jadi bangsa Barat yang menemukan Lemuria dan ternyata mereka juga sadar bahwa itu adalah salah terjemahan. Tapi sekarang orang-orang Indonesia yang fanatik bahwa Lemuria itu ada gitu, nggak tahu kita temuan-temuan bangsa Barat, tapi kita yang fanatik gitu. Ternyata itu pseudo historis gitu. Nah, yang sesungguhnya di sini itu adalah Muri-Muria. Digambarkan bahwa ketika orang sudah meninggal, arwahnya itu akan dijemput oleh seorang pembawa perahu, tukang perahu. Jadi dalam di kegelapan semuanya ada perahu lewat. Ayo arwah masuk gitu ya, kurang lebih. Arwahnya masuk ke sana, kemudian akan diantarkan ke Muri-Muria. Tetapi sepanjang perjalanan itu ada begitu banyak hantaman, ada begitu banyak tantangan dari mulai naga, makhluk-makhluk misterius, makhluk yang sangat besar dan mengerikan, badai, cahaya-cahaya aneh. Pokoknya ada begitu banyak rintangan yang sebagian besar orang ternyata tidak mampu sampai ke sana. Jadi arwahnya akan mati tenggelam di lautan itu dan hilang selama-lamanya. Nah, yang pasti tenggelam atau dimakan oleh monster itu adalah para jomblo. Jadi Baraya, kalau Baraya orang Fiji dan jomblo kemudian mati, maka arwahnya tidak akan diterima di Muri-Muria. Akan dimakan oleh makhluk yang namanya nangga-nangga. Tapi untuk orang yang sudah menikah, nah ada kemungkinan selamat dan sampai di Muri-Muria. Di sana juga orang jahat dan orang baik akan dicampur biasa-biasa aja. Cuman bedanya orang jahat itu akan ada di sana dengan menanggung beberapa hukuman. Dan hukumannya juga beberapa diantaranya nggak serem gitu. Misal gini, ada para pendosa. Para pendosa ini adalah prajurit yang tidak berhasil membunuh musuh. Nah itu hukumannya cuman mukulin pakai tongkat. Jadi ada dipukulin cepuk 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 cepuk. Nah gitu doang hukumannya. Terus dia juga menjalani hidup biasa-biasa aja, tapi dalam waktu sehari itu ada beberapa jam di mana dia harus menjalani hukuman mukulin gitu. Tapi ada juga hukuman yang lebih keras, misalkan buat orang yang tidak ditindik kupingnya. Nah itu kan dosa besar untuk orang Fiji. Itu hukumannya adalah ngangkut kayu gelondongan yang besar gitu, terus disurakin sama orang, gitu doang itu hukumannya gitu. Ada hukuman yang lebih berat, misalkan perempuan yang tidak ditato gitu, itu akan dikejar-kejar sama apa ya, makhluk jin lah, jin ya. Jinnya itu bawa kulit kerang buat nyayat-nyayat kulitnya buat dijadiin roti gitu. Ada hukuman yang seperti itu. Tetapi secara umum tidak ada versi neraka dan surga di tempat yang berbeda, ada di tempat yang sama namanya Muri-Muria. Mereka hidup berdampingan, tapi yang jahat dapat hukuman di situ. Creepy kan? Nah, sekarang kita pindah ke kebudayaan Mesopotamia. Neraka di Mesopotamia juga
kurang lebih sama seperti yang digambarkan oleh kebudayaan Fiji, sama dalam artian bahwa ada tempat di kehidupan setelah kehidupan kita itu yang tidak terpisah antara surga dan neraka, sama-sama nama tempatnya itu adalah Kur. Setiap orang yang meninggal itu sama setan yang namanya Gala itu ditarik masuk ke sana. Di sana gelap total, hening, kosong, tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada cahaya matahari dan lain-lain. Orang di sana tidak mengalami siksaan, tapi hanya mengalami kehidupan yang tidak baik. Makannya hanya debu, debu kering gitu. Ya, begitu saja. Tetapi ada tempat yang lebih baik, dan kehidupan yang baik atau yang tidak baik di akhirat itu tidak terkait pada perbuatan manusia. Nah, ini uniknya. Orang mau sejahat apapun atau mau sebaik apapun, ketika masuk ke alam setelah kematian, yang menentukan itu adalah kalau dia makamnya dirawat sama keluarganya. Jadi kalau dikasih anggur, dikasih makanan, dikasih sembahan, dikasih apa, nanti si dewa-dewinya itu terharu. Aduh, makasih banget dikasih. Maka si arwahnya itu mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Penjelasan tentang gambaran kehidupan setelah kematian orang-orang Sumeria dan Mesopotamia secara umum, Barai bisa temukan di buku ini, karya Jeremy Black dan Anthony Green. Namanya lucu ya, Black dan Green. Orang-orang Barat itu kalau ngasih nama suka diwarna-warni gitu. Silakan Baraya simak sendiri karena online-nya sudah ada. Di sini saya memperkenalkannya saja. Sekarang kita pindah ke kebudayaan orang-orang Nordik, Jerman Utara dan lain-lain. Sebenarnya mitologi ini sangat populer karena ditampilin di Lord of the Ring, Hobbit, atau yang semacam itu ya. Kemudian Thor, dan lain-lain, yang menggambarkan bahwa alam semesta ini, dunia ini terdiri dari 9 dunia yang terhubung oleh sebuah pohon raksasa namanya Yggdrasil. Nah, terkait dengan pohon ini, saya pengen bikin episode khusus. Maaf ya, saya terlalu banyak menjanjikan karena saya memang pengen disampaikan gitu, tapi waktunya mepet. Soal pohon ini penting karena hampir seluruh kebudayaan-kebudayaan besar itu menganggap pohon itu sebagai bagian dari spiritualnya, kepercayaan spiritual. Misalkan dalam Islam dikenal dengan di Sidratul Muntaha itu ada sebuah pohon besar yang segala kehidupan ada di sana. Setiap daunnya mewakili nyawa setiap makhluk hidup gitu ya. Kemudian di Buddha ada pohon Bodhi. Kemudian di Indonesia yang lokal bahkan ada Kalpataru gitu ya, pohon kehidupan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia apa. Pokoknya semuanya terkait dengan pohon. Dan di kebudayaan Nordik ini kita juga temukan ada pohon Yggdrasil gitu, yang menghubungkan semua dunia. Asgard itu adalah dunia tertinggi, dunia para dewa yang ada di dekat pohon itu dan ada mata airnya di situ. Yang paling bawah itu Niflheim, tergantung bagaimana cara penuturannya. Tetapi ada dunia lain yang dikuasai oleh Hel, namanya Helheim. Inilah yang kemudian menjadi latar dari perkataan dalam bahasa Inggris Hel. Dewi Hel ini walaupun biasa-biasa aja kalau ada di dunia lain, tapi kalau di wilayah kekuasaannya, itu bahkan Odin pun itu gak berani ngelawan dia karena dia memiliki kekuasaan yang absolut. Nah, tapi kehidupan di Helheim itu atau neraka itu gak jelek-jelek amat, biasa aja kehidupannya sama persis dengan kehidupan di dunia sekarang. Makan, minum, berantem, gak ada kejahatan yang gimana, biasa-biasa aja. Jadi tidak mengerikan, cuman mengerikan karena dia dalam kondisi seperti itu abadi gitu. Nah, tetapi seiring perjalanan waktu, ketika bangsa Nordik sudah dimasuki banyak kebudayaan, khususnya budaya Kristen, itu ada prosa Eda yang menceritakan bahwa Hel itu tempat yang sangat kejam. Di situ ranjangnya adalah ranjang kemalangan, meja makannya meja makan kelaparan dan sebagainya. Ada penggambaran yang itu, tetapi versi awalnya dari bangsa Nordik, neraka itu biasa-biasa aja, tidak mengerikan. Kemudian kita pindah ke kebudayaan Mesir kuno. Nah, di sini neraka baru benar-benar ngeri. Di kebudayaan Mesir kuno digambarkan setiap orang yang meninggal itu biasanya arwahnya akan dihakimi oleh 42 hakim. Dari ke-42 hakim ini mereka akan memutuskan kalau masuk neraka, di sana namanya Amit, itu gambarnya makhluk besar yang menganga dan di mulutnya dan sampai ke lambungnya itu lahar api gitu. Jadi siapa yang jahat akan dimasukkan ke sana. Dan uniknya gambaran ini juga ada sirotol mustaqimnya gitu. Ada jembatan yang menghubungkan dari sini ke sini. Di sini ada makhluk yang menganga yang besar itu gitu. Ini cerita ini menjadi inspirasi dari cerita orang-orang Kristen tentang surga dan neraka. Ini bukan kata saya, tapi kalau Baraya baca buku The Essential Guide to Egyptian Mythology, nah itu
Susah ya nggak namanya. Baraya bisa temukan keterangan ini. Maka nanti Dante Alighieri juga menggambarkan neraka dengan versi yang banyak ngutip dari sini. Bicara soal Dante Alighieri yang hidup tahun 1200-an, saya kasih tambahan sedikit di sini ya. Kan dia menceritakan bahwa neraka itu begini dan begitu, surga itu begini dan begitu, tempat pengadilan di akhirat itu begini dan begitu, dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak benar-benar berasal dari kosmologi Kristen, tetapi banyak bersumber dari agama lain, khususnya Islam. Nanti kita bahas yang Islam ini ya. Kan di situ diceritakan Dante datang ke dalam bersama Virgil. Kemudian di tengah jalan dia nanya, itu kenapa orang disiksa begitu? Itu kenapa orang disiksa begitu? Di surga kenapa orang dapat kenikmatan begini dan sebagainya? Nah, cerita Dante Alighieri dalam Divine Comedy itu, kalau Baraya cek dan cross check dengan cerita Isra Miraj, itu kurang lebih sama. Karena memang terinspirasi dari cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bahkan kalau Baraya jadi orang Italia, di sana juga ada penjelasan di buku Divine Comedy itu bahwa memang ada pengaruh-pengaruh dari kebudayaan Islam. Diceritakan secara jujur begitu di Italia. Tapi fokus cerita ini di zaman Mesir pertengahan. Kan Mesir itu ada 3 ya. Nah ini yang pas Tuhannya itu masih Osiris, bukan Amun-Ra. Kemudian kita pindah lagi sekarang ke Jepang. Di situ ada agama Shinto yang menceritakan neraka juga dengan cerita yang agak berbeda. Di Shinto, neraka itu digambarkan dengan nama Yomi sebagai tempat yang gersang, kering, gelap, dan seterusnya. Dulu Izanagi dan Izanami juga pergi ke tempat itu. Si Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuannya itu pergi ke tempat situ setelah dia meninggalkan dunia untuk dikuasai oleh 3 anaknya, Amaterasu, Susanoo, dan Tsukuyomi. Jadi Naruto ya, tapi itu memang dewa-dewa mereka. Neraka di sana juga tidak ada penghukuman, yang terjadi adalah si orang itu akan melakukan hal yang sama berulang-ulang yang terkait dengan kejahatannya. Jadi kalau dia dulu di dunia membunuh orang, maka hukumannya adalah dia akan melakukan pembunuhan terus-terusan. Jadi titik tekan rasa sakitnya itu pada penyesalan, pada psikologi, pada rasa sakit hati, dan seterusnya. Tapi Yomi itu bukan satu-satunya neraka versi Shinto. Shinto itu kan agama yang terbuka, jadi dia nerima dari kepercayaan aliran manapun gitu. Misalkan ajaran tentang neraka yang 18 tingkatan itu juga kadang-kadang mereka terima gitu. Atau neraka versi Jodo, alam murni gitu ya, Rengoku, alam penyesalan dan sebagainya. Masih banyak sekali neraka-neraka versi Shinto. Jadi setiap daerah punya nerakanya masing-masing. Gitu. Jadi tergantung Baraya mau pilih neraka yang mana, silakan saja. Nah, gitulah ya. Sekarang kita masuk ke kebudayaan suku Maya. Di kebudayaan suku Maya ada istilah neraka itu namanya Xibalba. Xibalba itu tempat yang sangat buruk, dan untuk memasukinya ada 2 cara. Yang pertama, masuk ke gua-gua di hutan-hutan tertentu yang sangat mengerikan. Sekarang malah jadi tempat wisata, kurang ajar itu ya. Neraka jadi tempat wisata. Tapi ada satu lagi lewat Milky Way. Kalau manusia mati, itu arwahnya akan masuk ke situ, dan di situ dia akan diadili oleh 12 malaikat atau mungkin setan lah. Dari 2 itu, hanya 2 yang paling terkenal dan paling utama, yang seniornya, dan 2 ini hanya mengadili saja. Yang 10 berikutnya itu menguasai neraka. Nah, si neraka itu digambarkan memiliki 5 kapling. Setiap satu kapling itu dikuasai oleh 2 hakim yang tadi itu, yang berubah menjadi setan. Jadi hakim yang 10 itu seperti anggota Akatsuki, jadi berpasang-pasangan, dan pasangan itu menguasai satu wilayah. Itu namanya jahat-jahat sekali. Ada yang namanya sapu setan gitu ya, ada yang namanya pengering darah dan sebagainya. Nah, mereka akan menyiksa orang-orang yang jahat dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Kalau sudah dihukum di situ, belum selesai. Si arwah-arwah ini sering dikasih PR. Jadi pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu, itu si setan-setan yang ada di neraka itu melepas manusia keluar lewat gua-gua yang tadi. Melepas keluar untuk menyebar bencana, wabah penyakit, gempa, badai, atau makhluk-makhluk buas yang menyerang dan sebagainya. Jadi orang-orang Maya percaya kalau ada wabah penyakit dan sebagainya itu muncul dari arwah-arwah yang disebar. Nanti si arwah itu ditarik masuk lagi, tapi dikasih tugas dulu PR.
Informasi ini bisa kita temukan di Popol Vuh yang sekarang terjemahannya sudah benar. Dulu terjemahan yang salah itu menyebabkan Lemuria jadi muncul gitu ya, yang tadi kita bahas. Begitulah ya, neraka itu macam-macam ternyata. Ada juga neraka yang tidak buruk-buruk amat, yaitu di suku Serer. Suku Serer itu ada di Afrika, di sekitaran Sahara, selatan Sahara, sekarang ada di Senegal misalkan. Orang Senegal itu kebanyakan adalah orang Serer. Dan sekarang orang-orang Serer memang 85% sudah menjadi Muslim. Tetapi sebelum itu mereka punya gambaran tentang neraka yang agak berbeda. Bagi mereka, setiap orang kalau sudah mati, dia punya dua jalan. Kalau dia orang baik di dunianya, maka dia akan bertemu dengan para leluhurnya di tanah murni. Nah, leluhur inilah kan mereka animisme. Nah, leluhur inilah yang akhirnya memberikan kepada mereka kenikmatan. Bukan kenikmatan duniawi seperti makan enak, minum, dan lain sebagainya, tetapi berkumpul dengan leluhur dan mereka hidup dalam kedamaian yang sangat luar biasa. Begitu. Tidak ada konsep neraka, tetapi digambarkan kalau orang jahat dia tidak diterima oleh leluhurnya. Sehingga mereka di akhirat tidak diterima, di dunia pun mereka sudah pergi. Akhirnya mereka jadi arwah penasaran. Jadi kalau diganggu sama arwah penasaran, udah fix arwah penasaran itu adalah para penjahat waktu dia masih hidup yang ditolak di kehidupan alam murni. Itu menurut orang-orang Serer. Nah, sekarang saya tambahkan satu lagi dari kebudayaan Zoroaster. Kalau Baraya baca kitab-kitab Zoroaster, yang Muslim khususnya, Baraya akan kaget, ternyata banyak penggambaran tentang kehidupan setelah kematian itu seperti yang diceritakan dalam cerita Islam. Misal, kalau orang yang sudah meninggal, dia akan disambut oleh seorang perempuan yang mempersonifikasikan kehidupannya sebelum mati. Jadi kalau ada orang jahat, maka dia disambut oleh perempuan yang luar biasa jelek rupanya. Begitupun sebaliknya, kalau orang yang sudah meninggal itu adalah orang yang baik, bermanfaat, dan lain-lain, dia akan diterima oleh seorang perempuan yang cantik jelita. Si perempuan itu akan mengantarkan dia ke akhirat. Nah, tapi di akhirat juga akan melewati jembatan Sirotol Mustaqim, sebuah jembatan yang mengantarkan ke sorga, tetapi kalau dia jatuh, dia akan sampai ke neraka yang menganga. Neraka digambarkan sebagai rumah dari kebohongan dan kejahatan. Makanan dan minuman yang di sana bangkai, kotoran, dan lain-lain. Dan arwah-arwah yang ada di sana akan hidup menderita secara abadi selama-lamanya. Jadi saya pikir nggak usah cerita panjang karena neraka di Zoroaster itu kurang lebih sama seperti yang digambarkan oleh orang-orang Islam. Bahkan cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu di kebudayaan Zoroaster sudah ada teksnya, namanya Arda Firaf. Nah, di situ ada penggambaran seperti yang diceritakan Nabi Muhammad gitu, atau yang diceritakan belakang oleh Dante. Itu juga ceritanya kurang lebih sama, walaupun detail-detailnya berbeda. Oke, Baraya itu saja. Saya menceritakan tentang neraka untuk menunjukkan bahwa ada begitu banyak gambaran tentang neraka versi kebudayaan-kebudayaan masyarakat dunia. Dan karena agama di seluruh dunia itu ada 2.500, maka gambaran tentang neraka juga beda-beda. Ada lebih banyak neraka yang tidak saya ceritakan daripada yang ada sekarang. Jadi Baraya silahkan baca bukunya yang tadi saya sebutkan, itu banyak sekali gambarannya. Silahkan belajar sendiri. Sekarang saya pamit. Tonton episode saya yang lain. Subscribe buat yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.